Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya? Semoga kakak-kakak semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Gimana keadaannya di Indonesia saat ini ya? Kalau di sini di Hong Kong ya, mulai dari kemarin itu hujan terus dan ada angin, dan hari ini cuacanya juga masih sama, tapi anginnya udah berlalu ya, cuman masih hujan terus dan mendung, dan mungkin ini sampai besok juga. Oke, sekarang kita lanjut saja ya ceritanya dari cerita yang kemarin. Dan maaf ya, kemarin saya tidak sempat upload video, dan sekarang saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Bunga-bunga itu ditanam di halaman rumahnya, dan camilan itu dia yang membuatnya sendiri saat sedang bosan. Dewi tidak menganggapnya serius. Seorang pangeran, dia memiliki begitu banyak aset. Dia tidak akan mungkin merasa bosan, kata Bibi Lauren. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia kecil. Dia cacat dan menjadi sasaran untuk dibunuh oleh sepupu-pupunya. Tapi dia dapat melarikan diri, dan dia dapat mempertahankan hubungan kerjasama dengan grup besar seperti grup More atas namanya sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Bagaimana Bibi tahu dia bekerja sama dengan grup More? Dan bagaimana Bibi tahu dia punya banyak aset? Dewi sangat bingung. Dia tidak pernah membahas hal ini pada bibinya, meskipun dia terlibat dan terluka sebelumnya, dan Bibi Lauren tahu tentang pertengkaran internal dalam keluarga kerajaan Willy, tapi Dewi tidak menyebutkan hal lainnya. Satu negara Emron dan yang lainnya di Denmark. Lorenzo merupakan orang yang angkuh dan dingin. Kalau bukan karena hubungan kerjasama, bagaimana mereka bisa berhubungan? Bibi Lauren langsung bicara ke intinya. Selain itu, Pangeran Willy dapat memberimu 100 juta dolar AS untuk biaya pengobatan. Dia masih dalam pelarian, tapi dia memiliki uang dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa dia memiliki harta yang sangat banyak. Setelah mendengar kata-kata ini, Dewi berpikir keras. Kamu sangat pintar, tapi kamu tidak pernah mewaspadai teman-temanmu. Itu merupakan hal yang baik, tapi itu juga hal yang buruk. Bibi Lauren mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Pangeran Willy itu memperlakukanmu dengan tulus. Itu sebabnya kamu menganggapnya dia sebagai teman. Tapi orang seperti itu memiliki hubungan yang rumit, banyak hal di luar kendalinya. Bahkan kalau dia memperlakukanmu dengan niat hati semula, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan melibatkanmu karena hal lain. Jadi kamu harus menjaga jarak darinya. Seharusnya tidak. Dia dan aku hanyalah teman biasa. Dewi selalu merasa bahwa bibinya terlalu banyak berpikir. Lorenzo juga sangat berbahaya, tapi dia tidak pernah melibatkanku dalam hal apapun. Sebelumnya, kami juga khawatir akan hal ini. Jadi Paman Joshua pergi ke kota Sonowi dan menemukan bahwa Lorenzo adalah pria yang sangat tulus. Dia mengambil alih grup More ketika dia masih muda, dan dia memikul beban yang berat. Kalau dia menyetujui pernikahan dengan keluarga presiden, posisinya sejak lama pasti sudah stabil. Untuk apa dia sekarang harus bekerja keras membuka pasar di Eropa? Dari kata-katanya tampak jelas bahwa Bibi Lauren sangat mengagumi Lorenzo. Apa? Keluarga presiden
juga ingin memiliki hubungan keluarga dengannya? Dewi tercengang. Aku bahkan tidak tahu hal ini. Putri presiden seumuran dengan Lorenzo. Dia selalu menyukai Lorenzo. Presiden secara pribadi mengatur lamaran pernikahan untuknya, tapi dia menolak karena dia memiliki seseorang di hatinya. Paman Joshua memiliki hubungan pribadi dengan bawahan presiden dari negara Imron. Dan berita ini menyebar ke kota Snowy dengan sangat cepat. Bibi Lauren tersenyum dan berkata, "Kurasa orang yang dia bicarakan itu adalah kamu. Dia mencintaimu." Dewi mengerutkan bibirnya. Kenapa banyak orang yang ingin menikah dengannya? Ini tidak penting. Putri presiden sudah menikah awal tahun lalu. Menikah dengan seorang pengusaha kaya di Dubai. Bibi Lauren berkata, "Alasan kenapa aku memberitahumu semua ini adalah untuk mengingatkanmu. Meskipun Lorenzo memiliki banyak kekurangan, tapi dia gigih dan tulus dalam masalah perasaan. Selain itu, dia lebih suka mencari cara lain daripada harus berkompromi. Ini menunjukkan bahwa dia orang yang sangat berprinsip. Dan juga, sebelum dia mengetahui identitasmu yang sebenarnya, dia dengan tegas memilihmu dan mengungkapkan pernikahan kalian. Itu menunjukkan bahwa dia teguh di dalam hatinya. Orang seperti itu layak untuk dipercaya." "Apa dia sebaik itu?" Dewi bergumam pada dirinya sendiri. "Baik atau tidak, kamu sendiri sudah tahu." Bibi Lauren menatapnya sinis, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebaliknya, aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada Pangeran Willy itu. Dia sangat sempurna, sehingga hatiku tidak tenang. Tentu saja dia tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku tidak bisa berbicara buruk tentangnya. Aku hanya berpikir bahwa orang seperti dia yang menanggung penderitaan berat harus memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya. Untuk keyakinan ini, dia dapat mengorbankan segalanya, termasuk kamu." "Kami hanya teman baik. Kenapa dia mengorbankanku?" Dewi tidak menganggapnya serius. "Bibi Lauren terlalu banyak berpikir. Tapi aku akan mendengarkan apa yang Bibi katakan, dan aku akan menjaga jarak darinya." "Itu bagus." Bibi Lauren mengangguk dan berkata, "Mulai besok dan seterusnya, ketika kamu pergi untuk mengobati Willy, bawa Brandon bersamamu. Jadikan dia sebagai pengikut atau asistenmu juga boleh. Yang penting harus ada seseorang di sisimu untuk mengurangi gosip yang beredar." "Iya, aku mengerti." Dewi langsung mengiyakannya. "Selain itu, kamu dan Lorenzo harus bicara baik-baik. Bicarakan dengan jelas. Kalau kamu ingin putus, bicarakan baik-baik. Kalau ingin bersama, kamu harus berbaikan dengannya sesegera mungkin. Perang dingin yang terlalu lama akan merusak hubunganmu." Kalau pria sepertinya marah, itu akan menakutkan. Jadi tidak peduli apa itu berpisah atau berbaikan, kamu harus menanganinya dengan baik dan jangan menimbulkan masalah. Bibi Lauren menasehatinya lagi. "Mengerti." Dewi cemberut dan berkata dengan sedih, "Kalau sejak awal aku tahu, aku tidak akan menjalin hubungan. Dulu aku selalu bertindak sesuai keinginanku sendiri dan bertindak gegabah. Sekarang aku harus berhati-hati. Ini sungguh sulit." "Apa boleh buat, siapa suruh tunanganmu adalah Lorenzo Moore?" Bibi Lauren berkata sambil tersenyum. "Tapi meski bukan karena dia, kamu tetap harus belajar menjadi dewasa. Lagi pula kamu masih memiliki panti asuhan. Kata-kata serta perbuatanmu akan melibatkan anak-anak." "Masalah ini
Aku sudah memikirkannya beberapa waktu ini. Dewi bertanya, apa ada kemungkinan panti asuhan dialihkan atas nama kalian? Aku sepenuhnya keluar dari sana. Setiap tahun aku akan memberikan uang. Dengan cara ini, kalau aku mendapat masalah di luar, maka tidak akan melibatkan panti asuhan. Kamu dan kami merupakan satu bagian. Tidak ada bedanya berada di bawah namamu ataupun dialihkan ke nama kami. Bibi Lauren mengelus kepalanya. Kalau dialihkan ke nama orang lain, kamu juga tidak akan merasa tenang. Jadi kamu hanya bisa terus berjalan dengan menanggung beban ini. Baiklah, Dewi tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, aku naik ke atas dulu. Iya, Bibi Lauren melihat bayangannya menjauh dan raut wajahnya menjadi sedih. Pada saat ini Paman Joshua mengetuk pintu dan masuk. Bagaimana? Apa kamu sudah bicara dengannya? Aku tidak bisa mengatakannya. Bibi Lauren menghela nafas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, melihatnya tumbuh besar, aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Sekarang aku ingin pergi. Aku benar-benar tidak tega. Mau bagaimana lagi? Paman Joshua juga sedih. Sekarang situasinya mendesak. Kita harus pergi. Aku tidak bisa pikir. Kita telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Kenapa kita masih bisa dilacak? Bibi Lauren sangat bingung. Mungkinkah seseorang dengan sengaja mengungkapkan identitas kita? Aku juga sudah memikirkan masalah ini. Paman Joshua mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Denny? Itu mungkin. Bibi Lauren berkata dengan marah, tidak ada orang lain yang memiliki motif ini kecuali dia. Poin utamanya adalah Departemen Intelijen. Organisasi Dark Knight sebanding dengan FBI. Mungkin mereka menyelidiki Dewi dan menemukan kita berdua. Untuk membalaskan dendam pada Dewi, Denny sengaja menggali identitas kita sebelumnya dan mengungkapkannya untuk balas dendam. Paman Joshua berkata, selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Itu pasti dia. Bibi Lauren menggetakkan giginya dengan marah. Aku tahu, seharusnya dari awal, aku tidak boleh bersikap baik. Seharusnya aku menembak orang gila itu. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Paman Joshua menghela nafas. Sekarang kamu harus meyakinkan Dewi untuk berdamai dengan Lorenzo secepat mungkin. Biarkan Lorenzo melindunginya. Kalau tidak, ketika kita pergi, Dewi akan berada dalam bahaya. Aku baru saja mengatakannya. Semoga saja berguna. Bibi Lauren masih merasa khawatir. Tapi Lorenzo itu seorang pemarah. Dan dengar-dengar dia masih memiliki hubungan dengan putri dari 4 keluarga besar. Apa dia benar-benar bisa serius pada Dewi? Setidaknya untuk saat ini seharusnya baik-baik saja. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Kita bicarakan lagi setelah kita melewati masalah ini. Paman Joshua cukup berpikiran terbuka. Ia berkata, saat Dewi sedang memberikan pengobatan pada Pangeran Willy, jadi ia tidak bisa pergi. Kalau tidak, biarkan dia pergi ke kota Snowy, akan lebih baik. Kita masih bisa menghadapinya sekarang, tapi bagaimana nantinya? Musuh yang ingin balas dendam semakin banyak dan pada akhirnya akan melibatkan Dewi. Bibi Lauren gelisah. Sekarang Denny sendiri saja sudah cukup merepotkan. Kalau datang beberapa lagi, itu akan sangat gawat. Musuh-musuh itu tidak mudah dihadapi. Untungnya
beberapa tahun ini nama kita tidak tercatat di panti asuhan dan yayasan. Selama kita pergi, itu akan baik-baik saja. Paman Joshua menepuk bahunya. Jangan khawatir. Kalau kita pergi, masih ada Brandon. Dia akan menjaga Dewi. Bocah bodoh itu tidak membuat masalah saja sudah bagus. Bibi Lauren berkata dengan putus asa. Aku sudah membuat alasan untuk membiarkan dia mengikuti Dewi. Dengan begitu, bocah itu tidak akan ditinggal sendirian, dan itu akan lebih aman. Kamu memikirkannya dengan baik. Paman Joshua tersenyum tak berdaya. Kalau mereka berdua bersama, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Aku berpikir, apa aku harus berinisiatif untuk menghubungi Lorenzo? Bibi Lauren sedikit ragu-ragu, membuatnya datang dan menjemput Dewi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tenang. Tidak perlu, Paman Joshua berkata. Bagaimanapun, dia dan Dewi belum menikah. Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban ini. Selain itu, kalau dia benar-benar peduli dengan Dewi, dia akan datang dengan sendirinya dan kita tidak perlu ikut campur. Kalau dia tidak datang, itu berarti dia tidak peduli. Akan jadi lelucon kalau kita berinisiatif untuk menghubunginya. Mungkin ini tidak baik bagi Dewi kalau kita terburu-buru seperti ini. Kamu benar, Bibi Lauren mengangguk. Besok pagi kita buat musuh-musuh itu pergi. Dengan demikian, Dewi jadi bisa lebih aman. Paman Joshua berkata. Mengenai Denny dan anak buahnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kudengar Lorenzo mengutus seseorang untuk melindungi Dewi secara diam-diam. Selain itu, Pangeran Willy juga tidak bisa dianggap enteng. Dengan keberadaannya, tidak akan terjadi apa-apa pada Dewi. Aku baru saja menyuruh Dewi untuk menjauh dari Willy itu. Bibi Lauren mengerutkan kening. Menurutku, orang ini sangat berbahaya. Setidaknya sekarang aman, Paman Joshua berkata. Mari kita fokus pada hal yang ada dulu. Dewi kembali ke kamar, kemudian dia mandi dan berbaring ke tempat tidur sambil melihat ponselnya. Dia ragu apakah mau menelpon Lorenzo atau tidak. Berdasarkan temperamennya, jika Lorenzo tidak mencarinya sendiri, menjelaskan secara langsung dan minta maaf, dia tidak akan memaafkannya. Tapi apa yang dikatakan Bibi Lauren benar, dia tidak boleh marah karena hal-hal seperti ini. Berikan orang lain kesempatan untuk menjelaskan, jangan membuat diri sendiri menyesal. Memikirkan hal ini, Dewi langsung menelpon Lorenzo, tetapi teleponnya tidak dapat terhubung. Dia menjadi sangat marah. Bagus sekali, Lorenzo benar-benar memblokir nomornya. Dia sangat marah dan langsung mengirim pesan teks ke Lorenzo. Lorenzo, pergilah ke neraka. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Dia menghitung waktu. Saat ini San Francisco baru saja mulai gelap. Mungkin Lorenzo, bajingan terkutuk itu, sekarang sedang bercinta dengan Juliana. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah dan semakin emosi. Pada saat ini telepon tiba-tiba berdering. Dia mengira itu adalah Lorenzo. Dia segera menjawab telepon dan langsung memarahinya. Bajingan! Kenapa kamu menelpon? Pergilah ke neraka. Setelah dia marah-marah, tidak ada suara dari ujung telepon. Ketika dia hendak menutup telepon, terdengar suara lembut dari telepon. Sepertinya camilan hari ini tidak enak dan membuatmu marah. Hah? Dewi terkejut. Willy? Jangan marah. Suara Pangeran Willy terdengar sangat sejuk, membawa perasaan tenang. Aku membuat sup biji teratai. Aku membawanya untukmu. Sekarang aku ada di kafe.
Ini sudah larut malam. Dewi merasa tidak enak. Aku bahkan sudah tidur. Bukankah kamu bilang kamu ingin makan sup biji teratai? Pangeran Willy berkata sambil tersenyum. Aku secara khusus meminta seseorang untuk mencarinya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan akhirnya aku berhasil membeli biji teratai di toko tradisional Nusantara. Kemudian aku merebusnya selama 2,5 jam. Aku hanya asal bicara saja. Malam ini saat makan malam, Dewi melihat beberapa bunga teratai yang belum mekar di atas meja, lalu teringat pada sup biji teratai buatan gurunya dan spontan mengatakannya. Tak disangka Willy mengingatnya malam itu juga membuat sup dan mengantarkannya. Entah apa buatanku ini seenak gurumu, tanya Pangeran Willy sambil tersenyum. Tidak mau cicipi. Ini, Dewi teringat pada sup biji teratai buatan gurunya dan tak dapat menghindari rasa rindu. Lalu dia menjawab, baiklah, aku segera ke sana. Kutunggu. Dewi berganti pakaian yang nyaman lalu pelan-pelan turun dan naik mobil menuju ke kafe. Sementara itu Paman Joshua sedang membahas bisnis dengan Bibi Lauren. Keduanya melihat Dewi diam-diam keluar. Mereka saling berpandangan. Lalu Bibi Lauren menghela nafas. Anak sudah besar, sulit diatur. Sepertinya dia pergi menemui Pangeran Willy. Paman Joshua malah tenang. Mobil tua itu tidak bisa pergi jauh. Bibi Lauren, saat ini Brandon berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Dewi keluar, aku segera kejar dia. Kembali,